Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Adi Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan di segala aktivitasnya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang terbaru update seputar P3K 2024. Nah, di mana Bapak Ibu perlu ketahui memang ada beberapa kebijakan yang harus Bapak Ibu pahami ya. Ini ada kabar terbaru dari Radar Bogor di mana ada sesuai keputusan Menpan RB Ibu Rini Widianti nih. Tentunya kontrak P3K paruh waktu itu hanya 1 tahun. Tentunya ini teman-teman R2 dan R3 wajib simak ya. Dan bisa diperpanjang asalkan penuhi ketentuan ini. Jadi logikanya di sini P3K paruh waktu itu memang hanya sebagai transisi saja untuk menjadi P3K penuh waktu. Tetapi teman-teman nanti sudah mendapatkan NIPPBK. Nah, tentunya ini relate dari berita bahwa pengangkatan P3K maupun CPNS itu dipercepat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan videonya ya. Oke, ini ada Menteri dari PAN RB Kompas TV ya. Rini Widianti ini menjelaskan pengangkatan Percepat CPNS pengangkatan paling lambat CSN ya, Bapak Juni Ibu ya. 2025. Sementara pengangkatan P3K paling lambat Oktober 2025. Dengan keputusan ini, Kementerian PAN RB meminta kementerian dan lembaga termasuk Pemda untuk menyiapkan pengangkatan CASN. Telah disampaikan tadi. Di sini ada pernyataan kesiapan terbaru dari Ibu Rini Widianti ini selaku Menpan RB ya. Dalam memenuhi persyaratan dengan rincian jadwal paling lambat sebagai berikut: CPNS paling lambat Juni 2025, CPNS Juni, P3K seluruhnya paling lambat Oktober 2025. P3K Oktober, semuanya di tahun 2025 ya. Itu batas akhirnya Bapak Ibu ya. Dalam hal ini Kemenpan RB dan BKN sesuai arahan Bapak Presiden mempersilahkan dan akan memfasilitasi pengangkatan selama kementerian, lembaga, dan Pemda masing-masing saat ini telah menunjukkan kesiapan dalam memenuhi persyaratan. Hal sesuai dengan arahan Bapak Presiden, dengan pengumuman ini seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah Pemda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang ada percepatan ya. Percepatan dari untuk CPNS itu di bulan Juni 2025 dan P3K itu di bulan Oktober 2025. Jadi teman-teman nanti Oktober itu sudah batas maksimalnya. Nah, tentunya di sini relate dari berita P3K paruh waktu ini Bapak Ibu ya. Dan di sini asal ada ketentuan ini. Nah, ya, jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi instansi atau Pemda untuk mengangkat P3K paruh waktu. Nah, notabene ini adalah untuk teman-teman R2 dan R3 yang sedang menunggu bagaimana sih nasib teman-teman ini, mau dikemanakan, seperti itu. Nah, di sini Radar Bogor sampai saat ini pemerintah terus berupaya nih untuk menyelesaikan masalah penataan tenaga honorer di Indonesia. Nah, salah satu upaya yang diambil pemerintah dengan mengangkat honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, berbeda dengan kontrak P3K paruh waktu yang sampai 5 tahun, kontrak P3K paruh waktu hanya 1 tahun saja dan tidak bisa otomatis diperpanjang. Karena ini adalah masa transisi Bapak Ibu ya. Dan nanti otomatis ketika teman-teman itu tersedia formasinya, itu nanti secara otomatis akan diarahkan langsung ke P3K penuh waktu. Seperti itu. Nah, di sini dasar hukum dan jangka waktu kontrak. Peraturan mengenai pengadaan P3K paruh waktu ini tertuang dalam Peraturan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Nah, dalam diktum ke-13 disebutkan juga bahwa masa perjanjian kerja P3K paruh waktu ditetapkan pada setiap 1 tahun. Artinya, setiap tahunnya kontrak kerja itu akan dievaluasi untuk menentukan apakah kontrak P3K paruh waktu akan diperpanjang atau diubah nih menjadi P3K penuh waktu. Nah, ini khususnya teman-teman R2 dan R3 ini wajib memantau ya perkembangan terkini bagaimana kebijakan daerah atau pusat itu terhadap paruh waktu itu bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, pengangkatan bertahap P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Jadi akan dilakukan pengangkatan secara bertahap Bapak Ibu ya. Nah, tentunya sebagai informasi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu itu adalah solusi sementara nih dari pemerintah. Tapi nanti teman-teman tetap mendapatkan NIP ya, tenang saja. Lah, nanti pemerintah juga mengatakan bahwa P3K paruh waktu itu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu itu secara bertahap. Hal ini disebutkan dalam diktum ke-18 keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025 yang menyebutkan bahwa hasil evaluasi kinerja itu akan menjadi pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja.
Nah, jadi akan ada evaluasi selama 1 tahun itu. Nanti kalau ada formasi ya tentu saja teman-teman itu langsung secara otomatis diangkat menjadi P3K penuh waktu. Seperti itu. Nah, tentunya P3K penuh waktu nanti bakalan bisa diperpanjang sampai pensiun ya, usia pensiun ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini memang ada suatu ya eh, suatu yang dinanti ya, bagaimana sih mekanismenya, daerah itu seperti apa. Nah, hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-17 digunakan sebagai pertimbangan perpanjangan perjanjian kerja atau pengangkatan menjadi P3K penuh waktu. Nah, faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perpanjangan kontrak? Yang pertama, di sini adalah kinerja. Tentunya kinerja ini akan dievaluasi ya Bapak Ibu ya. P3K paruh waktu juga yang memiliki kinerja baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kerja itu menjadi pertimbangan utama untuk bisa memperpanjang kontrak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan instansi ya atau formasi. Nah, masih dibutuhkan atau enggak nih formasi ini? Nah, kalau masih dibutuhkan ya pasti diperpanjang seperti itu. Nah, jika instansi masih membutuhkan tenaga P3K paruh waktu pada posisi yang diduduki, maka kemungkinan perpanjangan kontrak akan lebih besar. Kemudian yang ketiga itu adalah ketersediaan anggaran. Nah, nanti ketersediaan anggaran dari instansi itu juga mempengaruhi perpanjangan kontrak P3K paruh waktu. Nah, kemudian evaluasi kinerja berkala, kinerja P3K paruh waktu akan dievaluasi secara berkala, baik secara triwulan maupun tahunan, seperti itu. Nah, selain itu juga instansi, ya kan, juga akan menilai nih kebutuhan tenaga kerja pada posisi yang ditempati oleh P3K paruh waktu. Nah, tentunya nanti hasil evaluasi kinerja P3K paruh waktu baik dari instansi masih membutuhkan, maka kemungkinan besar bisa memperpanjang kontrak yang diubah menjadi statusnya itu menjadi P3K penuh waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ini yang ditunggu-tunggu ya teman-teman untuk R2 dan R3 tentunya yang tidak bisa mendapatkan formasi di P3K tahap 1. Nah, kemudian untuk teman-teman P3K tahap 1 ini sudah tinggal menunggu saja sih sebenarnya apa Pertek sudah ACC ya ini otomatis ya nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya BKN ya sesuai dengan Kantek masing-masing. Nah, tentunya ini di Kantek 2 ini masih postingan terakhir ya di tanggal 28 Maret kemarin. Nah, ini sudah ada pernyataan bahwa postingan ini itu menjadi penutup sebelum Mimin off nih untuk libur dan cuti bersama Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, bertemu lagi 8 April itu sudah masuk dan insya Allah akan ada update terbaru ya di 8 April. Sementara ini sudah banyak yang 100% ya untuk Kantek 2 di sini memang sudah banyak yang menyentuh angka 100%. Artinya tinggal melakukan pelantikan saja. Jadi untuk Pemkab Sumeneb, Probolinggo, Pemkab Mojokerto, dan Pemkot Batu ini hampir bisa dipastikan sehabis Hari Raya Idul Fitri atau sehabis cuti Lebaran ya tanggal 8 hari Selasa 8 April itu bakalan langsung dilantik. Nah, nanti sesuai dengan jadwal di Pemda terkait. Jadi teman-teman pantau web instansi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sementara untuk yang 90% ini ya katakanlah masih menunggu ya 1 sampai 2 minggu insya Allah nanti akan dilakukan pelantikan. Pemkab Tulungagung ini sudah 93%. Nah, sementara di sini yang di bawah 30%, di sini contohnya di Pemkot Pasuruan, di sini memang 25%. Ini menunggunya agak lama. Tapi jangan khawatir teman-teman, sesuai dengan arahan dari Menpan RB tadi, maksimalnya itu nggak mungkin Bapak Ibu ya, nggak mungkin melebihi bulan Oktober. Jadi kalau P3K itu maksimalnya adalah Oktober, mau tidak mau itu harus Oktober. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, tentunya ini ada beberapa daerah yang mengajukan penundaan pengangkatan CASN ya. Nanti tentunya ini akan diupdate secara berkala. Sementara ada 211 kalau nggak salah ya yang mengajukan langkah-langkah teknis penundaan CASN seperti itu. Ini pernyataan dari Kepala BKN ya Bapak Yudan Arif Fakrullah yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan atau permohonannya segera dikirimkan dan yang sudah terbit perteknya sudah pertek tadi sudah 100% ya langsung kasih dilantik dong ya kan dan diberikan SK seperti itu. Bulan Juni itu adalah kalau Juni itu terakhir CPNS
dan Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Silakan. Nah, Kemudian seperti yang itu. kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, segera diproses SK-nya. Kemudian SK-nya itu pasti diproses sesudah Hari Raya Idul Fitri ini tentunya ya. Untuk NIP seperti itu. CPNS paling lambat 10 Mei. Ini paling lambat. Karena kami 10 Mei ya Bapak Ibu untuk ya. memproses Untuk paling lambat. dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Seperti itu. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah Juni. Nah, jadi memang kita tunggu saja ya beritanya nanti insya Allah nanti akan diupdate ya sesudah Hari Raya Idul Fitri karena di sini posisinya juga masih cuti ya kan. Insya Allah tanggal 8 itu akan ada update Pertek ya. Kalau Pertek sudah 100% ya harapan besar dalam minggu itu pemerintah daerah atau instansi setempat itu bakalan melakukan pelantikan seperti yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi kemarin di 26 Maret hari Rabu kemarin sudah melakukan pelantikan terhadap 9.000 lebih ya kan P3K seperti itu. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon. Stay tune aja di channel Kak Furqon. Insyaallah informasi update setiap hari. Salam semangat terus dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.